Malam semua. Hari ini kita mau bahas apa nih? Jadi kalau di ini sebenarnya kan hari kedua kita Instagram Live dalam tahun 2025 ini. Otomatis selama tahun 2025 ini pasti ya kita ngomong harapan baru. Lalu kita bisa lihat nih flashback tahun 2024 kemarin gimana. Nah, kalau tahun 2024 kemarin kurang bagus ya sinyalnya. Boleh feedback? Oke, semoga sinyalnya baik-baik saja ya. Kalau kita lihat tahun 2024 kemarin ya, sebenarnya di 2024 awal itu kan sebenarnya itu lumayan susah ya, lumayan suffer, lumayan susah cari stock pick, terus kita juga kayak nggak tahu mau ngapain nih. Barusan setelah second half itu marketnya getting better. Nah, ini teman-teman harus lihat nih kira-kira kecenderungan gimana. Saya sih selalu percaya namanya kecenderungan atau statistik punya data. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, kalau dari IHSG sendiri ya, biasanya kan dari sekitar Oktober atau November itu dia lowest point-nya ya. Jadi kalau kita lihat satu tahun IHSG itu punya rally berapa kali? Harusnya satu tahun IHSG itu punya rally 3 kali nih ya overall ya. Satu yang paling besar itu dari Oktober sampai Januari Februari ya. Berikutnya Maret ke April, barusan setelah itu Juli ke September ya. Nah teman-teman, otomatis pemilihan stock pick dari 3 kali ini bisa beda-beda nih. Nah sekarang kita bisa lihat nih, kalau di bulan Januari otomatis nih udah jalan dari Oktober, November, Desember, Januari. Peaknya kapan? Nah, kalau kita ngomong peaknya kapan, yang perlu kita waspadai apa? Barang-barang yang kelihatannya stock peaknya masuk atau yang menarik kira-kira ya nih ya. Tahu-tahu dia udah di atas nih. Nah, kadang-kadang kalau kita secara trader ya, apakah ya, nanti kita bahas satu-satu. Kalau kita secara trader, biasanya kita lebih gampang kesulut emosinya saat barangnya udah naik. Pertanyaan berikutnya, masih bisa beli apa enggak? Nah ini yang sebenarnya kita harus hati-hati, apalagi ya IHSG udah dari Oktober November nih, dari bottom. Tapi IHSG kali ini nih agak beda. Bedanya kenapa? Biasanya kalau IHSG yang drive naik itu adalah barang-barang yang capsnya besar, which is mayoritas itu adalah big banks. Nah hari gini kalau teman-teman lihat ya, dari big banks ini terutama bank-bank ya, BBI Rungkat ya, bank-bank itu outflow-nya juga belum selesai ya. Dari BBRI sendiri ya, kurang lebih dia ada year on year itu sekitar 34 triliun ya outflow. Nah kalau udah 34 triliun outflow, berarti kan at some point dia dulu cukup rendah, cukup murah, dan orang-orang lihat valuasi udah murah. Tapi nah yang harus teman-teman lihat overhangnya apa aja. Nah kita bisa lihat nih, Januari ada event besar. Yang perlu kita lihat ini sebenarnya yang paling dekat adalah pelantikan dari si Donald Trump. Nah Donald Trump ini cukup fenomenal teman-teman ya. Kenapa? Kalau di periode sebelumnya itu dia ada perang dagang, terus kalau periode sekarang ini orang-orang beranggapan mungkin Donald Trump udah lebih kalem. Nah artinya orang-orang sudah satu yang udah punya histori sebelumnya, mereka bisa ekspektasikan mungkin kalau paling parahnya kayak dulu, atau sekarang nih Donald Trump malah lebih volatile atau lebih liar ya. Nah ini sebenarnya yang sama-sama kita perlu antisipasi. Makanya kenapa yang event Donald Trump ini atau tanggal 20 ini penting? Satu, berkaitan dengan tarifnya Donald Trump yang akan impact ke seluruh negara, terutama negara-negara produsen seperti China. Nah teman-teman sekarang harus lihat nih apa yang seharusnya kita buat. Oke, balik lagi. Tadi di awal Oktober, dari Oktober sampai Februari itu biasanya IHSG cenderung naik ya. Kalau semuanya Januarinya marketnya agak sepi ya, mungkin karena orang-orang masih liburan ya. Terus juga sentimen-sentimen yang masih kita harapkan ini apa? Sentimen yang kita harapkan salah satunya adalah laporan keuangan anual atau tahunan ya. Yang paling cepat keluar adalah banks. Nah biasanya banks tentunya laporan ini sekitar bulan Februari ya, banking selalu keluar duluan. Jadi kalau pertanyaan BBRI nyungsep rungkat
Ya, karena dia outflow. Pada suatu titik ya saat itu murah banget dan ada asing masuk, ya otomatis ya lebih gampang masuknya ke banking-banking yang seperti BCA lah, atau Bank Mandiri, atau semuanya kayak Bank BNI. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya, dari big banks ini sebenarnya yang paling rendah selama 3 bulan terakhir penurunannya itu cuma BCA. Sementara 3 bank lainnya kayak BMRI, BBNI, terus BBR itu rata-rata udah turun sekitar 20%. Apakah masih menarik? Nah, balik lagi nih teman-teman, kalau kita bicara menarik apa enggak, ada flow apa enggak. Nah, teman-teman bisa ngeliat, kalau dulu tahunnya COVID ya, kalau teman-teman ingat ya, orang-orang sebelum COVID bahkan ya, orang-orang merasa kayak barang-barang kayak HMSP atau semuanya gudang garam atau semuanya Unilever itu akan selalu perform sampai seterusnya. Maksudnya seterusnya tuh akan dengan mereka lihat pas history, mereka akan beranggapan kedepannya akan sama. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman harus antisipasi karena market itu sedikit berubah ya ke sini. Nah, bicara soal Donald Trump itu mungkin satu hal. Yang kedua, kita bisa ngeliat nih teman-teman ya, gimana sih kalau kita lihat dari oil price lah, terus USD IDR, maksudnya rupiah ya, rupiah kita sebenarnya kita masih ngelihat secara ekonomi ya, secara makro itu mungkin masih akan ada kecenderungan rupiah itu terus melemah karena apa, US dollarnya terlalu kuat ya. Nah, kalau udah kayak begini teman-teman ya, yang harus diperhatiin ya teman-teman yang perlu stok US dollar untuk beli bahan baku itu mungkin harus lebih hati-hati. Berharap si rupiahnya turun dalam, nah ini mungkin kayaknya agak susah ya teman-temannya kalau dilihat dari situasi ekonomi. Nah, sekarang kalau begitu, kalau bicara yang misalnya nih rupiahnya akan naik, otomatis selalu ada yang dapat benefit dari rupiah, bukan rupiah naik, rupiah melemah ya, US dollar naik. Selalu ada yang benefit dari US dollar naik, selalu ada yang tidak diuntungkan dari US dollar naik. Nah, lepas dari itu teman-teman, fundamental atau makro ini kan sebenarnya perspektifnya tidak berubah setiap hari. Nah, yang berubah tiap hari itu cuma technical. Nah, makanya waktu awal Januari, waktu Senin itu sebenarnya adalah timing yang pas nih untuk set goal teman-teman. Satu, yang kedua, teman-teman bisa masukin watchlist apa aja nih. Nanti setiap bulan biasanya kita keluarin nih barang-barang di RQ45 apa aja yang secara historical selama 35 tahun terakhir itu perform. Minimal yang kita harapkan perform selama 1 bulan 5% ya. Nah, kita udah lihat nih kemarin selama 1 tahun 2024 ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Tapi kurang lebih ya, dengan kita punya plan atau kita punya watchlist yang ada, itu kita untuk screening dari saham segitu banyak, itu teman-teman udah kerja setengah jalan. Oke, nah sekarang apa yang menarik selama tahun 2025? Nah, kalau kita lihat dari volatility market yang mungkin kejadian ya, terus market outflow-nya juga kita nggak tahu sampai kapan. ISG mau naik atau pasar kita mau bagus, itu harus ada dana asing masuk. Selama nggak ada dana asing masuk, ya mungkin yang main kayak retail ya. Buat retail itu sebenarnya yang paling penting untung. Tapi balik lagi nih, kalau kita mau market cap kita tambah besar, terus kita mau jalannya ISG itu sustain, pasti kita perlu dana lebih, dana asing masuk. Apalagi teman-teman pasti yang punya BBRI, BBCA atau Mandiri itu enggan untuk cut loss atau enggan untuk pindah tempat lain karena kita punya cara pikir kalau barang-barang big banks ini selalu aman. Which is kalau udah 20%, 30% tidak ada yang mau cut loss. Yang pertama, yang kedua, kalau nggak ada yang mau cut loss berarti kita nggak beli barang lain atau kita nggak move ke stock pick yang lain atau emiten atau semuanya saham-saham lain yang ada potensi jalan. Nah, otomatis karena barang-barang emiten yang big caps ini nggak begitu jalan, yang jalan itu justru barang-barang yang ada corporate action. Nah, ini salah satu barang-barang yang kita lagi fokus atau concern. Yang kedua, barang-barang yang corporate action yang sekarang kejadian ini barang-barang yang temanya konglomerasi. Makanya lah barang-barang yang kayak ada Prayogonya jalan, ya ada Salimnya jalan, mungkin nanti ada barang-barang yang berhubungan dengan Bakri jalan. Nah, ini sebenarnya tema-tema yang harus kita lihat minimal sampai 1 kuartal ke depan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti kebijaksanaannya dari regional luar seperti apa. Tapi yang jelas nih, kalau semuanya dari uncertainty-nya tinggi,
ya otomatis flow itu nggak gampang masuk ke Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kalau semuanya barang-barang yang ada corporate action, ya otomatis ya barang-barang yang konglomerasi, nah itu sebenarnya lebih ada benefit. Nah teman-teman harus lebih ini ya, lebih open minded barang-barang ini. Tapi kan barang-barang seperti ini nih udah lumayan banyak naiknya atau valuasinya udah terlalu tinggi. Yes, bener. Nah, kadang-kadang kalau kita bilang intrinsik sama extrinsic punya value ya, kadang-kadang barang-barang itu lebih tinggi daripada valuasinya. At some point mereka akan ikut balik ke nilai intrinsiknya. Nah, teman-teman kalau mikir seperti itu akan jadi perdebatan. Barang ini udah terlalu tinggi atau terlalu mahal, tergantung asumsi kita yang subjektif dan tidak akan selesai. Nah, cara paling objektif adalah mana yang kira-kira secara technical itu punya chance untuk naik. Nah, ini yang kita mau cari. Nah, sekarang daripada lama-lama kita coba lihat secara visual nih, secara technical mana yang lebih objektif kita lihat untuk kita hold atau kita masukin ke watchlist. Oke, nah ini sebenarnya grafiknya IHSG teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah bolak-balik lihat, jangan bosan-bosan. Nah, dari tactical ini sebenarnya kita bisa lihat nih teman-teman ya. IHSG di area-area sekarang ini kan sebenarnya area-area support area nih. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dari support area ini mereka cukup respect ya daripada supportnya. Kalaupun dia ada break sedikit, tapi sebenarnya breaknya kan nggak gitu signifikan, atau dia slightly break daripada dia punya support ya. Nah, ini biasanya cukup wajar. Tapi teman-teman bisa lihat nih selling pressure-nya di sini, selling pressure yang di sini, selling pressure-nya di sini. Ini behavior-nya beda. Nah, apalagi waktu dia turun ini banyak secara teknikal ya, dia nggak lebih turun lebih dalam lagi nih, atau sebenarnya udah mulai stuck di sini. Ini sebenarnya good sign ya kalau sebenarnya IHSG ini walaupun kelihatannya merah, tapi secara teknikal atau secara visual kita bisa lihat selling pressure yang di sini itu nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Nah, tinggal kapan waktunya isi IHSG ini reversal, itu barusan teman-teman waktu yang ideal untuk kita masuk lagi ke IHSG. Nah, ini kalau kita lihat dari teknikalnya si IHSG sendiri. Nah, gimana kalau kita bicara soal currency kita atau USD/IDR. Nah, secara USD/IDR teman-teman bisa ngeliat ya, ini pergerakannya juga udah mulai stuck ya teman-teman. Terus teman-teman juga bisa ngelihat dari pergerakan ini, mungkin kalau kita ngelihat time frame yang lebih besar ya, atau sebenarnya yang lebih jauh ya, IHSG ini paling tinggi, USD/IDR ini kan paling tinggi di berapa level 16.700 something. Nah, kalau kita udah tahu nih 16.700 something, itu mungkin worst-nya kita. Nah, tinggal dari sini sampai paling tingginya kita ada spread berapa persen lagi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita berharap atau kita optimis IHSG ini harusnya menguat. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, setiap ini udah naik begitu lama, naiknya cukup tajam, terus tahu-tahu dia stuck di sini ya. Nah, ini sebenarnya level resisten yang kita lihat. Once dia break, dan dia break mungkin ada dua kemungkinan. Satu, dia breaknya kenceng, terus dia spike up ke atas, terus dia ke bawah. Nah, itu mungkin barusan IHSG kita bisa bukan IHSG, rupiah kita bisa menguat. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya adalah momentum apa yang buat si rupiah ini melemah jauh, terus momentum apa yang buat si rupiah kita ini menguat. Kalau kita lihat secara makro, dari begitu banyak uncertainty tadi, mungkin yang akan terjadi adalah di first half ini kita akan lebih banyak adjustment dulu ya, barusan nanti resultnya barusan kita kelihatan di second half ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga harus antisipasi ya. Oke, apalagi nih? Berikutnya kalau kita lihat dari agenda Januari ini kan di akhir bulan itu ada hari libur lumayan panjang ya teman-teman. Nah, biasanya kalau udah hari libur lumayan panjang, market itu lumayan slowing down, lumayan lesu karena orang lebih banyak pegang cash ya. Just in case kalau ada apa-apa waktu mereka libur, seenggak-enggaknya kalau turun nih kita masih nyelamatin kita punya equity lah, nggak kegerus gitu karena sentimen dari luar. Berapa lama sentimennya, balik lagi kita nggak bisa tebak-tebakan, tapi yang jelas tema besarnya adalah kita mau ngelihat selama first half ini adjustment apa yang perlu kita buat terkait dengan kebijaksanaannya Donald Trump terutama, dan impactnya ke negara-negara besar lainnya. Oke, itu dulu. Nah,
Kalau tema dari Indonesia apa? Yang paling dekat pertanyaannya tadi Indi. Nah ini lumayan relate nih teman-teman ya. Indi. Nih, Indi ini juga sudah naik lumayan. Kalau kemarin by technical kita ngelihatnya pergerakannya lebih ke ranging ya teman-teman. Nah, tinggal dia berapa jauh naik lagi dan sentimen apa. Mungkin kalau teman-teman lihat atau dengar ya, ada sentimen kalau royalti batubara ini mau diturunin. Kalau royalti batubara mau diturunin, kira-kira emiten apa saja yang paling berdampak positif? Otomatis emiten-emiten yang punya outputnya lumayan gede. Nah, salah satu yang output untuk batubara yang lumayan besar itu adalah Indi. Selain Indi itu ada Bumi. Terus berikutnya ada Adaro. Tapi Adaro ini kan sudah di spin off tuh sama ADI. Nah, sekarang batubaranya di mana? Batubaranya dia ada di ADI. Makanya kalau teman-teman lihat ya, wah ini benar-benar kejadian, otomatis ya emiten-emiten tadi itu akan dapat sentimen positif ya untuk kenaikan dari dia punya share price. Nah ini kalau kita bicara soal coal price. Nah ini Indi. Nah teman-teman mungkin bisa lihat juga Bumi ya. Nah Bumi juga overall sih pergerakannya masih stuck di sini-sini doang. Sebentar, coba saya refresh dulu. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau dari Bumi itu memang di sini ada momentum divergence juga, ada potensi dia reversal, ada gap area. Cuman memang kemarin kita waktu sempat saja untuk masuk lumayan tinggi ya. Nah sekarang yang kita bisa cari adalah kapan dia reversal nih untuk average down, atau seenggak-enggaknya sekarang teman-teman kalau belum punya bisa wait and see dulu. Just in case ini memang benar-benar reversal, teman-teman mungkin bisa ikut waktu momentum dia reversal kalau dari Bumi. Termasuk satu lagi apa tadi? Indi, Bumi, satu lagi AADI. Nah, kalau teman-teman lihat AADI ini kan kemarin barusan IPO teman-teman ya, setelah naik berapa lama, terus akhirnya dia stuck ya, atau dia pullback dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, barusan 2 hari terakhir pergerakannya lumayan rebound juga ya. Nah, reboundnya teman-teman bisa lihat nih, reboundnya dari area support area. Kita memang belum suggest untuk beli AADI-nya karena dia barusan IPO. Dan kalau AADI ini biasanya nih ya, kalau barang-barang yang IPO itu kalau mau pakai margin itu agak susah. Nah, kalau kita bicara soal itu, orang-orang mau pakai buying power itu mungkin nggak semua sekuritas, atau nggak lebih gampang dibanding kalau semuanya masuk ke Adaro. Makanya kalau kita lihat mana yang lebih bagus ya, mungkin kayak dari kita lebih view-nya ke Bumi. ADI-nya sebenarnya kalau kita mau betting di angka 8.000 dengan stop loss di 7550, itu mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk di ADI-nya. Oke, itu kalau kita lihat dari coal price ya. Nah mungkin kalau pertanyaannya apalagi sih emiten yang menarik? Satu, temanya tadi kita adalah uncertainty. Kalau kita bicara uncertainty, biasanya investor atau trader itu lebih suka hedging itu ke aset-aset kayak gold ya, atau semuanya metal. Nah kalau kita bicara gold, emiten gold itu di sini sebenarnya nggak begitu signifikan banyak juga ya teman-teman ya. Nah cuman kalau teman-teman lihat ya, dengan uncertainty yang tinggi, biasanya kalau nggak goldnya naik, bitcoinnya naik ya, atau sebenarnya emiten-emiten yang terkait sama gold. Nah kenapa kok emiten terkait sama gold? Kalau goldnya naik, biasanya yang dikaitkan adalah emiten apa yang punya gold, dan asumsinya kalau punya gold itu kan bisa translate ke dia punya pendapatan lebih bagus. Nah sebenarnya kalau kita lihat bisa fair-fair aja teman-teman ya kalau dari situ ya. Tapi apakah itu reflect ke Medco? Apakah langsung ke aman? Atau lebih ini balik lagi flow-nya ada enggak? Kalau semuanya memang secara logik mungkin dapat dikaitkan, tapi secara flow memang nggak ada atau nggak ada yang beli, otomatis walaupun logiknya benar, tapi secara flow nggak ada ke sana, ya barangnya nggak bisa naik juga gitu. Nah kalau bicara harta 13,20%, apakah dampak emas? Ya mungkin bisa aja, atau mungkin aja dia ada corporate action yang kita nggak ngerti. Nah ini harus dilihat lagi kalau secara fundamentalnya. Secara teknikal, kalau kita lihat dari harta ya, nah teman-teman bisa lihat ya, harta juga dia udah turun, dan teman-teman bisa ngeliat ya ini dekat-dekat area support juga.
hari ini tahu-tahu dia naik, tapi apakah dia berarti udah jadi uptrend? No, ini belum menjadi uptrend, tapi ada potensi dia reversal di sini. Nah, kalau teman-teman masuk ke sini nih sekarang di harga sekarang, menurut saya nggak begitu wise, karena lebih baik teman-teman masuk waktu harganya udah reversal. Yang pertama, yang kedua, kalau dengan reversal teman-teman mungkin waktu dia ada pullback, teman-teman dapat risk yang lebih terukur atau lebih kecil daripada kita masuk harga sekarang. Or dengan cara lain teman-teman bisa masuk multiple price di harga sekarang dulu, nanti mungkin pas di bawah kita coba average down, or yang paling penting jangan masuk di satu harga sih gitu. Nah itu kalau untuk harta. Nah gimana kalau semuanya kayak amannya kan bukan aman Medco tuh loh, Medco ini kan juga punya aman ya, apakah Medco-nya berdampak? Nah kalau dilihat dari Medco ini kan sebenarnya ke oil sektor. Nah kalau teman-teman lihat, walaupun dia punya emas, tapi sebenarnya oilnya ini kan ada sentimen yang buat dia jadi naik ya, gara-gara yang Rusia itu ya. Nah mungkin kalau kita sebenarnya ngelihat lebih ke oilnya teman-teman ya. Nah dari Medco sendiri, kalau lihat ada gap area, biasanya pas ada pullback, pas ada gap ini, biasanya dia cenderung untuk tutup gapnya. Nah, apalagi gapnya lumayan gede. Kalau teman-teman belum punya, mungkin 1120 atau sampai 1155 itu mungkin bisa diconsider untuk jadi entry point atau entry level yang lebih ideal. Oke, itu mungkin untuk Medco ya. Bagaimana sama TPMA? TPMA overall dia masih downtrend. Terus kita juga ngelihat belum ada reversal, walaupun secara fundamental sebenarnya bukan company yang jelek juga, tapi menurut saya lebih wise kalau kita nunggu pas dia ada reversal aja. Untuk sekarang menurut saya belum. MBAP, waduh. Nah, gimana nih barang-barang yang backdoor listing? Nah, ini salah satu pertanyaan yang lumayan sering masuk ke tempat kita. Barang backdoor listing itu kan sebenarnya barang-barang yang kita nggak pernah ngerti jadi apa enggak. Yang namanya backdoor listing itu tebak-tebakan nih teman-teman. Apakah jadi, apakah mundur? Nah, kita belum tahu. Karena waktu backdoor listing berarti kan harusnya ya mereka akan ada red issue. Ya itu mungkin ada takes time teman-temannya. Kadang-kadang harga price-nya itu udah jalan duluan, padahal backdoor listingnya belum kejadian nih. Nah, kadang-kadang kalau udah mahal ya, bisa aja backdoor listingnya atau semuanya orang-orang yang mau masuk ini ganti ke tempat lain. Nah ini sebenarnya terlalu betting ke sesuatu yang kita nggak tahu, unless kita benar-benar tahu atau semuanya udah jelas siapa yang mau masuk. Nah teman-teman kalau masuk di harga yang masih rendah mungkin nggak apa-apa gitu. Kalau sampai PP terkena bubble, apakah IHSG bisa target bertahun-tahun? Oke, jadi teman-teman kalau bicara saham PP ya, sekarang memang secara valuasi ada yang dilihat untuk barang-barangnya Pak Prayogo ini lumayan mahal, which is nggak salah juga. Tapi balik lagi, kalau kita bilang mahal, ini mungkin lebih subjektif. Kenapa? Kalau kita lihat performa ke belakang, sebenarnya itu performa yang udah jadi. Yang menjadi tanda tanya atau yang membuat dia menarik itu sebenarnya growth story-nya apa. Kalau kita bicara growth story, berarti kita melihat potensi ke depannya dengan misalnya dia masukin aset atau dia ada beli aset atau tambang lain atau suntik aset lain. Nah ini sebenarnya jadi menarik. Nah ini kejadian seperti di Pani ya teman-temannya. Kenapa kok ini nyinggung Pani sedikit ya? Kenapa kok Pani orang-orang lihat lebih masih menarik? Karena kalau kita lihat ya aset yang dimasukin, yang sudah dimasukin dengan keseluruhan asetnya, dengan potensial dia masukin seluruh asetnya, itu growth-nya jadi lebih besar. Nah ini mungkin gampangannya seperti itu. Nah kalau semuanya barang-barangnya Pak Prayogo ini terkena bubble, apakah IHSG bisa sakit bertahun-tahun? Enggak juga. Karena gini, kalau barang-barang ini memang karena flow lagi nggak ada, barang-barang Prayogo mungkin kebetulan yang ada corporate action, yang ada flow, dan flow-nya tuh sebenarnya lebih flow ke retail. Untuk institusi gede nggak semuanya bisa masuk ke barang-barangnya Pak Prayogo ya. Nah makanya kalau semuanya nanti IHSG-nya turun, tapi barang Prayogo kok naik, sebenarnya menurut saya nggak gitu impact juga. Nah terus ada yang lihat gini,
Kalau semuanya IHSG, diskon barang-barangnya Pak Proyogo atau semuanya brand, Pani dan lain-lainnya, harusnya IHSG harganya rendah. Ya udah, kalau gitu kita jangan lihat IHSG-nya. Karena yang bukan waktunya untuk ngelihat IHSG index. Tapi kalau kita mau diskon semuanya ya, dengan udah nggak peduli barangnya ada Prayogo atau gimana. Nah sebenarnya balik lagi yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu inflow asing masuk nih teman-teman. Nah kalau semuanya inflow asing masuk, kalau semuanya barang Prayogo aja nggak naik, terus habis itu asing keluar, terus yang menarik apa dari Indonesia? Nggak ada. Nah otomatis ya tambah berantakan lagi ya IHSG-nya. Nah balik lagi, perspektif ini subjektif juga. Tapi menurut saya kita masih ngelihat mana sih yang masih dapat flow. Ya udah secara trading kita bisa ikutin flow yang ada gitu. Oke, kita bicara soal Pani. Nah, kalau bicara soal Pani, ya balik lagi ya. Biasanya normalnya satu company itu kalau ada corporate action ya, berapa banyak sih corporate action yang bisa company ini buat satu tahun? Apakah teman-teman berharap dari corporate action ini setiap bulan ada? Harusnya enggak juga. Biasanya corporate action 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali udah bagus nih. Kalau kemarin kan si Pani ini barusan ini ya, bukan kemarin, hari ini ya, barusan ada listing dia punya anak usaha yang CBDK itu. Nah kenapa menarik? Karena CBDK-nya ini kan dinilai value-nya masih jauh lebih murah daripada Paninya, sementara CBDK-nya porsinya berapa persen daripada Paninya. Nah otomatis kalau kita lihat secara valuasi, yes memang CBDK-nya masih lebih murah jauh daripada Pani. Nah tapi sekarang balik lagi nih, kalau buat technical yang kita harapkan kan sebenarnya dia jangan sampai drop aja, jangan sampai turun. Nah cuman teman-teman harus objektif juga nih. Pani ini udah naik dari bulan dari bulan Juli ya, Agustus. Ini waktu kemarin IHSG turun dia juga masih naik. Pertanyaannya nih ya yang harus kita jawab sama-sama. Ini orang-orang udah masuk di sini. Ya orang-orang yang masuk di sini, orang-orang yang masuk di sini. Pertanyaannya mereka keluarnya take profitnya kapan? Ada yang take profitnya karena mereka percaya kalau Pani ini harusnya masuk ke MSCI. Ada yang percaya kalau Pani ini masih murah secara valuasi kalau dibandingin peers-nya yang di luar. Nah, balik lagi nih teman-teman, yang jadi pertanyaannya adalah teman-teman masuk di mana? Kalau masuk di sini sama di sini, itu jawabannya bisa beda-beda tuh. Buat orang yang masuk di sini, nothing tulus walaupun dia turun ya, misalnya turun sampai 11.000. So what? Mungkin mereka akan masuk lagi. Tapi yang harus dihati-hatiin apa? Nih teman-teman bisa ngeliat ya. Dari Januari sampai ini pergerakannya mostly ranging ya, dari Oktober 2023 ini ranging, tahu-tahu dia naik kenceng. Nah teman-teman ready nggak? Misalnya nih kita di bawah ranging dari Oktober sampai bulan Desember. Jadi berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ranging atau 4 bulan sideways. Bisa nggak kerjaan di sini? Bisa aja. Nah gimana cara kita mau hindarin itu? Bisa satu, teman-teman bisa ngelihat di mana sih lowest point yang kita nggak mau break. Nah di situ teman-teman harus mulai batasin nih atau mulai kurangin, just in case nggak sesuai sama plan teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari technical overall, teman-teman bisa ngelihat ya, di sini kan volumenya mulai ada ya. Terus yang kedua, gimana sih kita bisa tahu barang ini masih jalan apa enggak? Nomor satu, dia kalau naik nggak boleh turun. Ya, yang maksudnya nggak boleh turun itu nggak boleh ada new low atau nggak ada boleh perubahan structure market. Nah, ini kalau kita bicara untuk Pani ya. Nah, kalau kita lihat soal Pani, kita mau ngelihat pendek atau ngelihat jauh, balik lagi tergantung time durationnya teman-teman. Kalau teman-teman ngelihatnya lebih ke arah pendek, otomatis ya teman-teman nggak ada salahnya toh kalau anytime teman-teman profit ya teman-teman ambil profit, atau minimal ambil aja setengah portionnya untuk taking profit atau realisasi profit juga nggak ada salahnya. Nah balik lagi, kalau teman-teman percaya sama prospek kedepannya masih jauh ya teman-teman mungkin bisa hold. Nah tinggal seberapa banyak pen tolerance-nya teman-teman, seberapa bagus teman-teman punya money management. Nah itu kembali ke teman-teman sendiri. Oke, Gapso. Ini Gapso juga kita bicara emiten yang ini ya, berarti emiten yang backdoor listing nih. Nah, tunggu agak lemotnya. Nah, dari Gapso kita ngelihat juga ya teman-teman ya, balik lagi nih, harga udah segini banyak naiknya,
Pertanyaannya ini orang-orangnya beli di sini atau beli di sini, taking profitnya kapan? Nah, kalau teman-teman ngelihat udah mulai tinggi, minimal kita punya logic atau sense kapan nih orang-orang yang beli itu taking profit. Nah, kalau udah mulai tinggi gini biasanya ada pullback ya. Teman-teman harus benar-benar firm. Secara fundamental itu memang progress dia punya backdoor listing ini memang ada gitu maksudnya. Kalau nggak ada ya udah, secara fundamental mungkin kita harus nggak usah terlalu besar juga masuknya, tapi seenggak-enggaknya kita jangan sampai masuk pas harga lagi tinggi kita tend untuk berpikir oke, harganya lebih tinggi lagi besoknya. Untuk sekarang menurut saya pas marketnya lagi drop ini biarin aja selling pressure-nya turun dulu. Nanti kalau udah mulai jinak atau udah mulai slowing down barusan kita masuk lagi. Kalau bicara sama Tugu ya, Tugu ini pernah kita call, terus juga pernah profit, pernah ini. Tapi teman-teman bisa lihat pergerakannya dari sini sebenarnya overall dia ranging ya. Nah, kalau udah pergerakan ranging gini nih teman-teman ya, sebisa mungkin teman-teman masuknya itu di bawah atau semuanya deket-deket sama supportnya. Seenggaknya kalau deket sama support kita bisa ngelihat di mana atau di mana lantai. Dari sini kita bisa jaga risknya. Minimal kalau kita udah jauh risknya kita bisa deal nih. Kalau misalnya gue 4% ready nggak? Kalau 4% loss ya udah kita cari barang lain, selesai, move ke tempat lain kalau semuanya salah. Tapi dari Tugu ini kita ngelihat B ranging. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu dia naik ke atas, berapa lama waktu dia konsol di bawah, dan berapa banyak persen yang kita bisa dapatkan kalau udah di Tugu. Kalau buat teman-teman yang kebiasaan barang-barangnya yang backdoor listing, otomatis ini mungkin agak slow ya. Nah, tinggal sentimen apa lagi? So far belum ada sentimen yang kemana-mana untuk Tugu ya, otomatis ya teman-teman berharap barangnya naik kencang, nggak juga. But kalau teman-teman cuma mau jaga risk and reward, ya Tugu cuma menarik. Tapi kalau semuanya wise-nya, tunggu aja pas dia ada reversal. Contoh reversal di sini, dia reversal teman-teman bisa masuk sini, reversal teman-teman bisa masuk di sini. Ya siapa tahu kalau dia ada reversal di minor trend, teman-teman barusan bisa masuk. Itu mungkin teman-teman punya waktu tunggu lebih cepat. BRPT ya, BRPT hari ini lumayan amazing juga ya, naik lumayan kencang, terus tahu-tahu dia drop dengan shadow besar, volumenya juga lumayan gede. Nah, ini tipe-tipe begini nih, kalau udah shadow udah panjang gini mungkin saya akan skip, saya akan cari tunggu barang lain lagi atau tunggu dia sampai benar-benar normalize. Untuk sekarang menurut saya belum begitu menarik untuk BRPT, kita cari yang lain aja dulu. BRMS itu ada di stock pick kita. Kita masih ngeliat BRMS itu entry area 380 sampai 416 itu cukup menarik. Nah, ini mungkin kalau kita bicara tadi soal gold ya, ini salah satu emiten yang relate sama gold. Terus juga kita lihat dari fundamental, dia punya output juga setiap tahun nambah ya kapasitas produksinya. Dari technical juga cukup rapi pergerakannya. Menurut saya kalau harga sekarang sampai sepanjang 416 itu mungkin bisa jadi entry area. Target kita sebenarnya 25%, simply cuma ngelihat just in case dia ranging. Tapi lebih dari itu kita ngelihat sebenarnya ada potensi dia seller sama buyer ini lumayan kencang juga bayarnya. So kita assume kalau semuanya di sini ada ranging, sebenarnya ada entry area yang cukup ideal untuk di BRMS di 380 sampai 415. Oke, itu kalau untuk BRMS. Telkom, so far Telkom juga salah satu emiten yang outflow-nya lumayan banyak juga selama 1 tahun. Saya masih ngelihat sebenarnya nggak ada good sentiment juga untuk Telkom. Kalau kita ngelihat Telkom juga overall masih di sini-sini doang. Menurut saya sih tunggu wait and see dulu, nggak usah masuk buru-buru. Menurut saya cari barang lain dulu. Sementara Bumi ya, kalau kita lihat Bumi ya, kalau Bumi mungkin kasusnya sama kayak tadi di emiten Indi atau ADI, kita harap semuanya kayak royaltinya memang kejadian. Nah, mungkin ada momentum bagus untuk Bumi. Tapi kalau kita lihat mana yang lebih menarik, Bumi atau Telkom, menurut saya lebih menarik Buminya. Nah, entry area berapa yang kita masuk? Kalau semuanya teman-teman mau jaga entry area sama stop lossnya mungkin di 115, teman-teman bisa consider untuk entry dengan batasan risiko di 107 tuh. Itu untuk Bumi. Pak Ani tadi udah bahas apakah masih banyak yang mau backdoor. Kita masih harus tebak-tebakan juga. Nggak semua backdoor listing itu kita tahu juga teman-teman. Jadi mungkin nggak perlu terlalu agresif juga. UNTD.
Nah ini emiten-emiten yang biasanya saya nggak lihat juga, secara fundamental saya juga nggak tahu sih kalau ini ya. Jangka panjang Adaro seperti apa ya kira-kira kok? Oke, kalau kita bicara Adaro, dia sampai ganti nama jadi Alamtri, terus tujuannya spin off itu untuk keluarin dia punya energi kotornya. Berarti kan ada something yang mereka pikirkan lebih panjang. Salah satunya mungkin kalau kita lihat ya, mereka mau lebih fokus ke green. Nah kalau dia mau fokus ke green, tujuannya apa? Supaya kalau semuanya fund masuk ya. Kalau fund itu teman-teman coba ingat ya, kenapa kok fund itu tidak beli rokok? Karena memang ada beberapa fund yang punya keterbatasan untuk masuk ke sektor-sektor rokok, atau fund yang lebih harus masuk ke fokusnya ke yang ESG. Nah kalau seumpamanya emiten ini masih di energi kotor dan PI-nya harusnya sekitar 4 atau 5 ke cap di sana, otomatis tidak begitu menguntungkan dong sama buat si Adaro-nya. Nah makanya itu kalau teman-teman lihat, coba teman-teman lihat ya, sama-sama dilihat ya, energi green, emiten energi green PI-nya berapa. Nah misalnya nih kalau PI-nya yang biasa itu atau sebenarnya energi kotor atau batu bara itu sekitar 4 atau 5, biasanya kalau green itu bisa sampai 7 sampai 11 ya, let's say sampai 8 lah, berarti itu 2 kali lipat daripada PI yang energi kotor ya. Makanya kenapa kalau kita bicara Adaro panjangnya gimana, Adaro ini barusan spin off AADI, dia kita belum tahu ya apakah nanti kedepannya Adaro itu akan fokus ke energi green dengan masukin aset yang lain atau bisnis yang lain. Nah ini kalau lihat panjang mungkin agak cukup panjang, but dengan catatan kita masih belum tahu nih Adaro-nya mau ngapain. Asing masuk setelah selain bank apalagi ya, teman-teman bisa lihat aja caps yang paling besar, karena kalau asing ini masuknya tujuannya seperti nomor satu bukan cari untung. Mereka kalau masuk mereka harus make sure mereka bisa keluar, just in case ada apa-apa mereka harus bisa exit. Ya kalau kita bicara mana emiten paling gampang asing, cari yang frekuensi tinggi, cari yang capnya besar. Karena terlalu kecil kadang-kadang nggak gitu sizable. Petro, oke, kalau kita bicara Petro ya, lepas dari valuasi dan segala macam ya, sebenarnya dari 3 ideas, 5 picks itu kita ada take profit di 3510, 3510. Kemarin kita entry di 2640 sampai 2730. Untungnya setelah take profit itu barangnya memang belum turun, tapi seenggak-enggaknya teman-teman bisa lihat ini lumayan banyak ya sellernya, tahu-tahu ternyata waktu sesi 2 tadi digebukin ya. Nah overall teman-teman bisa ngelihat pergerakannya secara major masih cenderung naik. Nah tinggal kapan sih entry point berikutnya. Nah kalau teman-teman mau tahu entry berikutnya, teman-teman coba lihat nanti ya sambil dipantau sama-sama dari kita punya aplikasi di Trimapix. Itu biasanya kita update tiap hari, kita update rekamnya juga tiap hari. Nah sama-sama kita akan lihat kapan untuk entry point Petro-nya. Harta, oke. Kalau bicara brand, nah brand. Menurut saya kalau untuk brand di 9625 itu bisa untuk consider masuk kalau belum punya, but kita masih ada sampai dari harga 6375 juga. Kita itu cara profit taking itu di 11.025, asumsi dia closing gap or bisa lebih ya, tapi sebenarnya kita simply ngelihat minimal dia closing gap dulu nih karena kita punya average dari bawah. Kalau belum punya gimana ya, 9265 di harga sana, or ya udah nggak usah masuk aja gitu. Saya melihat dari brand harusnya harga situ masih bisa untuk entry. VC, oke, ini juga nggak gitu besar juga turnovernya. Teman-teman harus lihat fundamentalnya juga sih. Overall kalau lihat VC, kalau mau betting di sini sebisa mungkin teman-teman masuknya jangan lebih besar dari 10 atau 20% dari turnover hariannya dia sih. Kalau dari technical, overall dia masih downtrend, major trend, mungkin dari minor trend udah mulai reversal. Tapi teman-teman make sure ada fundamental things apa yang menarik untuk kita lihat supaya kita lebih firm. Tapi yang jelas overall dari downtrend, dari major trend ini masih lebih cenderung turun. Dari visi apalagi nih kita lihat lagi. RIX. Ini juga udah lama saya nggak ngeliat ya. Ini juga masih downtrend. Ini sih sebenarnya kayak skip sih otomatis ya. BBRI tadi udah bahas.
Maha, ini company yang sebenarnya not bad juga, tapi balik lagi nih teman-teman, kalau ngelihat flow-nya, transaksi value-nya tipis, juga dia downtrend kayak begini. Kemarin kita sih memang ada sempat masukin Maha, ini salah satu stop pick kita. End up kita kira stop loss karena kita ngelihat kemarin waktu ranging di sini kita berharap dia ada reversal, but no, malah sekarang dia bintang trendnya turun ya. Nah ini seperti ini nih. Biasanya kita hindarin kalau mau masuk sekarang nggak dulu. Menurut saya kalau belum masuk nggak usah pegang dulu. Kalau mau masuk atau mau average down tunggu dulu daripada kita habis-habisin peluru. Tapi dia masih tetap turun, tunggu aja dia reversal dulu. BBRI kok possible gak ke harga RI? Ya itu sih kita nggak tahu sih, tapi yang jelas selama auto outflow yes, kalau atas sky's the limit, kalau semuanya kita ngomong ke bawah juga kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang jelas yang harus kita pikirin kalau semuanya berharap ISG naik, momentum apa atau sebenarnya sentimen apa yang buat bank-bank sebagus untuk naik. Salah satunya mungkin yang paling dekat ya menurut saya adalah laporan keuangan anual yang mungkin di Q1 ini akan rilis ya. Harusnya banking, big bank terutama dia keluarin resultnya itu di Februari ya. Nah mungkin teman-teman bisa ngelihat ada improvement atau enggak, minimal atau pas ada rebound atau enggak. Nah itu teman-teman kalau mau untuk consider masuk ya teman-teman mungkin minimal tunggu itu dulu. Goto. Ya kalau kita bicara dari regional, mostly hari ini mayoritas turun karena data dari US ya itu sebenarnya menunjukkan kalau the Fed ini mungkin nggak akan potong suku bunga lagi. Tapi sebenarnya kalau the Fed nggak potong suku bunga atau nggak agresif potong suku bunga, harusnya kita udah bisa antisipasi dari tahun lalu. Karena the Fed sendiri ngomong tahun 2025 mungkin dia nggak akan agresifly potong suku bunga kayak tahun 2024. Anyway yang 2024 kemarin itu kan udah turunnya cukup drastis ya. Nah apalagi kemarin mereka ngelihat kalau dari inflasinya US ini udah mulai mendekati targetnya mereka. Justru yang harus kita perhatiin atau sebenarnya kita antisipasi lah, kalau semuanya ekonomi nggak doing well, bisa aja nanti the Fed itu malah naikin 25 basis point lagi atau minimal stay di rate yang sekarang gitu. Nah ini kita masih belum tahu. Anyway balik lagi overhang ini harus tunggu setelah si Donald Trump punya pemerintah seperti apa. CPO hari ini ada gerakan tuh, gimana insight-nya? Oke, kalau CPO dari DSNG hari ini lumayan banyak ya naiknya teman-teman ya. Nah coba kalau teman-teman lihat dari DSNG-nya, nah ini teman-teman bisa ngelihat nih memang ada reversal ya di sini ya. Nah kalau ini reversal ini mungkin dari 380 itu mungkin teman-teman kalau mau masuk di situ bisa. Nah hal yang sama Gosco hari ini juga 7,69%. Tapi kalau Gosco sendiri udah naik juga, menurut saya kalau pullback area 100 or 115 117 itu mungkin bisa consider untuk entry. Cuan juga kita ada sebenarnya kita udah taking profit juga di 13.400 sesuai target kita. Kenapa taking profit di situ? Ya sebenarnya simply karena kita ngeliat gap area di sana. Hopefully dari brandnya juga akan nasibnya sama. But so far kalau mau masuk menurut saya belum waktunya, belum timingnya untuk masuk juga. Antam sempat waktu tahun 2022 ya dia mondar mandir sekitar berapa persen ya. Nih 1 kali, 2 kali, 3 kali, kurang lebih kita dapat 3 kali berapa 24% kalau nggak salah ya. Nah kita masih ngelihat kalau Antam ranging movement di 1395 sampai 1400 something untuk entry points. Jadi teman-teman boleh consider untuk masuk di sana. SMRA Sumarekon masih downtrend parah. Mungkin menurut saya masih belum begitu menarik. MAPA ya yang ada di entry ada di stock pick kita. Kita ngelihat sebenarnya entry point 975 sampai 1010. Nunggangin dia punya ranging. Anyway juga dia overall dari dynamic support atau sebenarnya moving average-nya dia masih maintain di atas harga situ. Menurut saya juga cukup menarik dari MAPI. Terus yang berikutnya kalau kita lihat dari MAPA-nya juga kita ngelihat MAPI Mitra di Perkasa ini juga mungkin ada potensial dia reversal.
MDKA juga masih downtrend, masih belum mengkari juga. Kalau kita bicara lainnya mungkin Raja ya. Nah, Raja mungkin bisa diconsider untuk entry ya. Menurut saya area-area di mana, di sekitar 2890 sampai 3120 itu mungkin bisa consider untuk entry atau average up ya. JIHD sebenarnya yes, hari ini dia naik, tapi menurut saya balik lagi nih, tanda kalau market ini nggak begitu baik, justru barang-barang yang seperti ini yang naik nih teman-teman ya. Nah, balik lagi, kita mau yang market sustain, kita mau fund masuk asing, asing masuk, otomatis nggak perginya nomor 1 ke JIHD bos. Ya, nah kalau kita bicara JIHD bagus apa enggak, ya overall kita bisa lihat nih teman-teman, ini mulai ada volume dari November kemarin ya. Nah, dengan ada volume ini, selama volumenya nggak gone, nah itu sama seperti kalau teman-teman party nih, selama musiknya nggak habis atau selama musiknya jalan, ya udah nikmatin aja. Nah sekarang kalau kita lihat ya, mau masuk sekarang gimana? Ya boleh aja masuk sekarang, tapi jaga risikonya aja di bawah 1400. SMDR juga masih downtrend, belum begitu menarik. Dari TOWR ini juga lemot juga pergerakannya. Hari ini juga masih melanjutkan turunannya dia. Ini juga ada gap area, menurut saya juga masih akan turun. Dari energi ini sebenarnya kan karena ada sentimen yang Rusia itu ya, makanya energi hari ini gap. Terus habis gitu ada gap area di mana nih, di 242 ya. Nah, kalau teman-teman mau coba entry nih, mau betting, mungkin menurut saya ini juga not bad, karena sebenarnya risikonya cuma 10% kurang, harusnya 10-11%. Nah ini mungkin teman-teman boleh consider. Games dari games juga pergerakannya ranging, dan dia lumayan mahal juga, 10425. Secara lotnya biasanya orang-orang nggak begitu suka karena lotnya banyak sedikit ya, tapi worth to try, karena sebenarnya kita lihat ranging movement itu jauh lebih bagus daripada downtrend. Ini juga masih downtrend. Adi tadi udah bahas. ASI dari Astra juga salah satu outflow-nya masih besar, saya nggak begitu lihat ini menarik. Inco juga masih belum menarik. ADMR ini juga nggak menarik masih ya, overall masih downtrend juga. Akra terkait sama oil ya. Akra juga masih downtrend. TAPG ya, ini mungkin ada potensial di reversal. Ini hampir sama kayak DSNG tadi ya teman-teman ya. Kalau kebetulan hari ini aja DSNG nya naiknya lebih banyak sih. ESA juga mungkin potensi, tapi mungkin saya akan turunin targetnya dari 1025 mungkin sekitar sampai 920-an. Medco tadi udah. ESA, BBRI tadi juga sudah. Oke, mungkin itu sih teman-teman kalau update hari ini ya. Overall juga kalau dilihat ya, emiten-emitennya bergeraknya di itu aja ya. Kecuali teman-teman ya ada yang suka kayak wifi atau punya. Tapi kan teman-teman mau masuk berapa banyak size di sini, berapa banyak fund asing yang bisa masuk di sini, ya ini kan artinya teman-teman ya retail lawan retail nih. Otomatis suatu saat ada yang keluar duluan, ada yang take profit duluan. Nah, ini mungkin teman-teman harus consider aja kalau masuk ini. Nah mungkin salah satu yang menarik itu adalah CMNP ya, karena ada isu si Salimnya mau ngambil gitu. Nah ini kalau udah kayak gini gap ya, kalau bicara gini ya, sky is the limit, nggak pernah tahu kapan dia balik lagi ke bawah. But yang jelas kalau udah main tinggi, saya untuk lebih wise-nya untuk nggak ngambil atau untuk ngejar harganya. Kalau bicara Hill, saya nggak ngelihat ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kemarin ada isunya yang virus itu, tapi virusnya kan nggak gone wild, terus juga virusnya juga sebenarnya dari Pak Menterinya ngelihat sebenarnya kayak flu biasa treatmentnya, harusnya kita fokus ke yang ada flow-nya aja, lebih ke mana emitennya punya corporation yang mungkin lebih menarik ya, sama emiten-emiten yang konglomerasi. Well anyway, market nggak selamanya merah, so teman-teman jangan khawatir, pasti ada rebound. Nanti teman-teman enjoy aja. Maksudnya
Nikmati aja, ada market, ada waktunya turun, ada waktunya profit, ada waktunya loss, tapi yang jelas jangan pernah kehabisan cash kalau semuanya waktunya lagi turun. Itu aja teman-teman untuk update hari ini. Berikutnya teman-teman nanti ketemu lagi sama tim-timnya Glenn mungkin di hari Rabu untuk update berikutnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah selama 1 jam sama-sama review market. Kita ketemu lagi next week.